Halo Foodpreneur Indonesia, selamat sore semua. Ya hari ini ada Kang Adit. Suaranya jelas gak ya? Halo semua, suaranya jelas gak? Kasih itu dong, kasih info dong, suaranya aman atau tidak nih? Sebelum saya invite pembicara kita hari ini. Iya. Sip, suara cek aman. Oke, siap. Ayo absen dulu nih. Dari Korea Utara mana sudah hadir? Teman-teman, hari ini gue bakal undang owner dari Wagon Coffee ya. Nah, jadi nanti kita akan ngobrol. Halo bro, assalamualaikum. Halo, sorry backgroundnya gudang. Gue juga backgroundnya Hujan, hujan gede banget di luar soalnya. iya, ini kalau Berisik banget. kalau Aduh. kalau hujan traffic gimana nih? Traffic kalau hujan. Alhamdulillah sih tadi hampir 50% penuh lah. Ya, Alhamdulillah. ya, ya, Alhamdulillah. ya, ya. Oke, Hmm. oke teman-teman. Jadi Mas panggilnya apa nih bro? Manggil nama kerennya apa nih biasanya? Ah, Tama aja, Tama. Tama, Tama. Oke, oke teman-teman. Jadi Mas Tama ini nanti beliau akan memperkenalkan bisnisnya apa ya. Jadi nanti kita akan sepanjang 45 menit sampai 1 jam akan bicara gimana sih tips-tips Oke. di krisis ya, khususnya di F&B ya. Dan juga nih yang terbaru akan ada resesi nih. Kalau Menteri udah umumin tuh tadi katanya Menteri bahwa nanti ada dampak resesi. Berarti krisisnya nambah gitu ya. Seperti itu. Oke, Betul. nggak usah panjang lebar, boleh kenalan dulu dong biar teman-teman di Foodpreneur Community ini tahu lu siapa, backgroundnya apa, kemudian bisnisnya apa, dan bintangnya apa, misalnya artis Koreanya siapa, boleh deh semua. Artis TikTok. Oke, teman-teman, sekali lagi thank you banget buat Mas Bro Rex yang udah ngundang. Saya di sini cuma sedikit sharing aja, pengen sharing, bukan niat mengajari nih, karena banyak yang expert di sini. Nah, intinya adalah nama saya Muslim Pratama. Saya dari CEO foundernya si Wagon Coffee sama Merakit Group. Berdiri usaha udah 6 tahun. Basically saya adalah konsultan food and beverage director. Itu aja sih, Mas Rek. Oke. Wih, berarti sebelumnya dari konsultan ya, apa ya? Ya, lumayan lah. Basicnya dulu sih barista, Mas. Barista di sama lah di Putri Duyung dulu di Mermaid kayak Oke. gitu. Oke, nah bro, Dulu. jadi Oke. PSBB mah udah lewat lah ya Bandung ya, gitu. Nah Hmm. sekarang gimana sih kondisi bisnis dari pandangan lu nih yang sudah terjadi setelah PSBB dan juga setelah nih mungkin mulai diperketat lagi ya aturannya dan orang-orang Jakarta juga lalu masuk nih. Gimana nih bro kondisi bisnis saat ini khususnya F&B nih? Kalau F&B sih kemarin survei ke teman-teman, kemarin juga sempat main ke Overhot Nah, kayak oh gitu. iya. Cuman nggak ada. Ya sambil lewat sama istri biasa kayak gitu. Jadi kalau saya so far sih pasti menurun di minggu ini ya, terutama di Hmm. semenjak dikabarinnya PSBB lagi si Jakarta itu semua hampir di teman-teman di coffee shop yang lain hampir turun hampir sekitar 50%-an. Oh, Itu tuh lumayan yang ya. bener-bener di tengah kota. Ada beberapa temen yang di tengah-tengah kota itu yang memang omsetnya ya dibilang anjlok banget sih di minggu ini ya. Gitu. Anjlok banget di minggu ini karena ya wisatawan dari Jakarta terutama yang untuk
di di bidang oleh-oleh juga itu drastis banget turunnya karena kan orang-orang Jakarta juga nggak kesini sih di minggu ini tuh kerasa banget sih di minggu ini tuh Jadi sebenarnya kerasa banget. ada traffic itu bukan orang Bandung aja ya bro ya? Ya kalau menurut saya sih kalau terutama di segmen kota kalau saya kan sekarang pusatnya ada di Kabupaten Bandungnya ya di STT Telkom karena segmen saya itu adalah ngejarnya anak mahasiswa semua kayak gitu. Nah, terutama di teman-teman saya yang di kota itu memang setelah ngobrol, memang di minggu pertama ini ya memang turun, terutama di coffee shop ya, di bidang coffee shop yang memang saya main sekarang sih. Kayak gitu. Kebanyakan ya entah Parno juga mungkin ya, jadi kayak Parno juga apa peningkatan lagi corona kayak gitu mungkin ya. Itu sih Iya, menurut saya sih. khawatir sih. Emang. Ya, betul, 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 betul. Ah, Ya, BTW, kalau menurut saya sih gimana gimana? BTW balik lagi nih. Lo bisnis lo sebenarnya apa sih? Coba bisa dikenalin ke teman-teman. Terus kenapa namanya itu? Terus gimana Hmm, apa namanya strategi di saat ini ya? Khususnya kan lo punya beberapa oke. cabang nih bro. Gitu. Nah ini Hmm, hmm. ngapain aja nih untuk mengantisipasi ya kondisi kayak sekarang sih gitu. Oke, mungkin brand saya adalah yang paling lama dari 2015 itu adalah Wagon Coffee ya. Wagon itu awalnya dari gerobakan. Jadi dari gerobakan dulu saya resign dari kantor saya sebagai konsultan, saya terjun ke bisnis fokus benar-benar tanpa kerja itu adalah di Wagon. Oh, Sebenarnya kalau saya bisnis dulu udah lama zaman-zaman pernah abnormal yang di Suci ya. Nah, saya oh tuh ya. main bersama Kang Wira awalnya belah duren dulu di Trunojoyo. Saya main ucing ramen dulu awal-awal. Cuman belum fokus banget karena saya masih kerja. Jadi wagon itu artinya roda sih. Nah, Oke. supaya SEO-nya cepat dicarinya saya tambah O1 kayak Google gitulah. Jadi Oke. kalau diketik wagon kan keluarnya mobil kan. Iya, Nah, iya. saya tambah O1 jadi keluarnya cuma si wagon doang. Kayak gitu sih. Oh, I see, Nah, I see. sama mungkin ya tadi sesuai dengan judul kayak strategi di bertahan di masa pandemik ini sih pasti setiap setiap pembisnis atau setiap CEO masing-masing atau ownernya masing-masing pasti punya strategi atau goals masing-masing sih. Kalau saya sendiri sih sekarang strategi bertahannya adalah mungkin saya punya 7 step sih yang memang benar-benar saya lakuin di masa sampai di Februari sampai hari ini sih. Dan alhamdulillahnya adalah nggak ada karyawan saya yang saya PHK sih. Itu sih yang saya bersyukur banget sama Allah tuh sih. Itu aja Wih, sih. mantap nih. Nah, ini yang menarik nih. Barusan diomongin 7 step. 7 step itu apa Ya. aja nih, bro? Bisa di-sharing nggak nih? Nah, oke. Sebelumnya teman-teman nih, aduh saya juga grogi nih, Mas. Oh, Intinya bro. sih saya di sini intinya di sini sih saya sharing aja. Ya, ya, ya. Sharing pengalaman yang saya lakukan strategi 7 ini adalah yang pertama sih adalah balik lagi ya kayak bedah cost structure-nya gitu. Jadi dibedah kembali si timnya itu supaya ya kan sekarang beda banget ya forecasting sales-nya adalah yang memang kita sudah nyiapin forecast sales yang setahun nih tiba-tiba di Februari ini jebret ada corona yang memang itu bikin ambiar semua gitu loh yang memang strategi ini kemana-mana gitu. Nah intinya sih OPEC-nya dibedah lagi gitu, cost structure-nya adalah bagaimana sih yang biasanya si cost karyawan biasanya 12% nih, otomatis dengan penurunan omset pasti ada kenaikan presentasi dari cost karyawan kan. Nah itu sih harus benar-benar diulik kembali gitu sama intinya adalah dibikin nggak harus tahun kalau saya sih untuk di masa kayak gini karena belum jelas juga sih ya Mas. Hmm. Karena saya pun memang segmen targetnya semua mahasiswa, apalagi sekarang mahasiswa nggak tahu setahun, nggak tahu setahun Ngumpul setengah, semua. nggak tahu selamanya online gitu.
Ya itu sih, kalau saya pribadi ya itu tadi bedah cost structure-nya seperti apa supaya kelihatan apakah naik nggak sih si cost. Terutama kan adalah yang paling berat dan monster terbesar dalam bisnis kita adalah OPEC-nya kan adalah cost karyawan sama sewa ya. Kalau Ya. sewa ada sewa gitu. Nah itu sih yang saya benar-benar bikin forecast. Nggak harus 1 tahun sih, saya paling bikin sekarang 6 bulan ke depan itu seperti apa. Nggak harus realita chief targetnya sampai kayak target forecast di awal yang memang tanpa pandemik gitu. Istilahnya defend aja sih kalau sekarang tuh kayak lu bisa bertahan, lu hebat gitu. Itu sih yang ditancepin di otak saya sih mas untuk sama tim-tim saya di Merakyat Group ini yang memang sekarang itu waktunya lu defend aja gitu. Defend ya memang ntar setelah defend kan orang banyak berpikir brand mana nih yang mati, brand mana nih yang mati gitu kan. Kalau brandnya masih hidup ya disitulah maksudnya kita bisa naikin si brandnya lagi sih intinya kayak gitu. Untuk yang pertama ya, yang pertama adalah bedah cost structure-nya sih utama. Itu paling utama banget sih. Karena ya itu disebut apa ya? Disebut pondasi ya, pondasi ya. Percuma kita nggak pengen kelihatan apa gaya, nggak ada PHK dan sebagainya. Tiba-tiba kan lu pilih bisnis lu atau karyawan lu kan. Iya. Intinya kan begitu. Kayak Maksudnya. gitu sih. Itu ya pertama yang saya lakuin adalah bedah cost structure-nya sih awalnya itu. Mungkin yang kedua adalah balik lagi ke sistematisnya adalah perketat sih yang namanya SON atau stock out name sih menurut saya. Karena kan di bidang F&B itu memang benar-benar dari bahan mentah sampai bahan bisa langsung dimakan kan. Prosesnya ada sampai 3 step lah. Dari frozen atau dan sebagainya. Nah itu sih yang harus diperketat karena kebanyakan di kita itu adalah yang paling dicuekin kalau omsetnya udah gede ini dari stock out name biasanya. Yang penting apa HPP cost gue 50% gitu loh. Ya. Kayak gitu. Penting kan kayak gitu kan, penting kan. Padahal kan kalau kita gali juga ya kayak alhamdulillah kayak wagon ini adalah cost beverage-nya hanya 22%, Mas. Wih, Kayak gitu. gila. Mantep banget tuh ya. Hanya alhamdulillah ya dari dulu ya karena saya memang asli orang beverage ya memang saya selalu targetin 22% sih. Dan itu alhamdulillah ya selalu kayak gitu karena saya dulu di gemblengnya sama si merek hijau Mermaid yang memang dia ketatnya di stock out name. Nah itu sih Mas. Jadi saya kalau misalkan ada lebih dari misalkan 22 nih, misalkan tiba-tiba pas stok okname mingguan naik ke 23% gitu loh si bahan bakunya, itu langsung saya sikat tuh anak-anak barnya gitu. Pokoknya lu ganti aja dengan dengan sistem bukan jahat ya, tapi supaya mereka juga disiplin juga karena saya dulu diajarinnya kayak gitu gitu. Kayak gitu. Jadi akunting saya pun juga memang sudah tahu karakter saya kalau misalkan ya udah kalau lebih dari kan setiap perusahaan punya loss masing-masing ya, berapa persennya gitu. Kalau saya udah lebih dari 3% saya sikat sih Mas. Itu sih. Itu sih memperketat stock out name gitu. Jadi Vivo-nya juga jalan untuk jadi nggak ada penumpukan bahan baku di gudang, terutama sih itu ya, karena bahan baku juga percuma kalau misalkan penjualannya sedikit sih. Makanya itu sih harus ya stoknya harus, kalau saya sih 22% kalau untuk minuman ya. Kalau makanan saya sulit karena saya bukan kitchen. Itu sih. Tapi alhamdulillah selama 6 tahun selalu di paling besar itu 25% sih untuk Ini yang ketiga keempat apa nih bro? Yang ketiga nih adalah lihat indikator menu selama masa pandemik sih. Itu sih karena bisa beda banget pergerakan menu-menu kita itu di masa pandemik sama normally itu beda banget gitu. Yang dulu biasanya per orang 50.000, sekarang mungkin 30.000 ya. Kayak gitu. Jadi ya memang menu-menu andalannya nih yang memang harus kita powerfulin gitu. Contoh kayak sekarang saya itu hanya berharap
nggak semua menu kopi saya keluar. Yang penting adalah yang trafficnya tinggi, cost-nya rendah, terus ya memang peminatnya banyak. Kayak si pelakor ini sampai sebulan bisa nyampe 1.500 cup, sama yang retailnya sama yang botol. Jadi lihat indikator menu lagi aja sih, mana yang memang harus, kalau menu yang memang slow moving atau bottom itu memang harus disikat aja, nggak usah harus di stok ya bahan bakunya, tapi jangan di sold out nih, intinya itu sih. Jadi lihat indikator menu. Nanya dikit nih, kan tadi lo bilang salah satu menu yang paling tinggi ini pelakor ya. Gue sering lihat nih pelakor gitu ya. Sebenarnya ya konsumen itu membeli karena kontennya, which is produknya rasanya enak, atau lebih terdrive karena konteksnya. Ya, konteksnya itu ya itu tadi lo namain itu pelakor. Terlepas itu produknya juga pasti spesial lah ya. Tapi maksud gue, yang mana sih yang lebih mendrive sebetulnya gitu untuk ke sales itu? Kalau saya untuk ya itu menunjang sales sih, salah satunya adalah kan kalau waktu zaman 2017 itu belum ada yang namanya es kopi susu dan sebagainya kan. Masuk es kopi susu itu di 2019. Itu masuk banget kopi susu dan sebagainya. Nah, bagaimana kita harus menjadi bunglon kan. Nah, dari mana yang memang kita benar-benar nguatin waktu itu tuh si Wagon ini nguatin cold brew-nya, terus nguatin manual brew-nya gitu. Nah, kita harus jadi bunglon yang ngeluarin lah bagaimana tidak banget seperti es kopi susu lainnya, tapi kontennya harus kuat juga. Nah, kita sama tim itu cari nama nih, pelakor. Namanya pelakor itu kan peminum lautan kopi karamel sebenarnya. Bisa. Ya. Jadi satu kontennya supaya ya kayak kita lihat YouTube aja sih sebenarnya kan, konten kan perlu juga, tapi dalamnya isinya tuh bermanfaat atau enggak sih. Nah, itulah dari ciri produk, kopinya masih tetap enak, nggak kayak karuan, terus orang juga sekali minum atau sekali beli itu pasti repeat sih. Intinya itu sih goalsnya. Jadi kontennya adalah si pelakornya, isinya adalah tetap kopi yang premium yang memang harus di repeat order sih, dan alhamdulillah sampai sekarang bertahan banget sih. Itu the best seller kita sih. Itu sih. Oke. Yang ketiga tadi kan indikator pergerakan menu. Nah, yang keempat dan seterusnya apa aja nih? Oke, creating fighting menu sama kayak tadi. Creating fighting menu itu adalah kayak masa pandemik ini kan banyak nih lahiran pandemik. Sekarang lahirnya banyak banget menu-menu lahiran si corona ini kan. Terutama adalah literan. Nah, itu sih ya memang banyak orang kan bilang kayak, ngapain sih ikut-ikutan, banyak juga. Ya lu pasarnya memang lagi rame di situ, ngapain nggak ikut gitu loh. Iya kan? Nah, tapi jangan hanya membuat satu produk yang memang sama dengan kompetitor lain atau produknya sama. Ya lu kayak ngampar samak aja di gazebo, lu nggak teriak-teriak gitu loh, mana orang tahu kan produknya. Kayak gitu. Makanya ya tadi creating fighting menu itu perlu banget sih, karena wajib, yang memang saya setiap 6 bulan sekali itu ngeluarin yang namanya fighting menu sih sebutnya. Jadi menu yang memang harus berantem duluan lah sama si customernya gitu, sampai ntar jadi menu yang memang ada di menu gitu loh. Intinya gitu sih. Kayak si pelakor kan salah satu fighting menu awalnya. Sekarang jadi menu tetap di Wagon kayak gitu. Jadi kayak saya nih sekarang kayak bikin creating menu yang baru itu dengan, kalau dulu jamu, saya pernah ikut-ikutan teman saya gitu ya, jamu-jamuan. Cuman kan pasti itu dropnya sangat cepat sih menurut saya ya. Karena itu hanya dari influencer pemimpin kita yang memang dulu jamu itu kuat. Nah, makanya sekarang balik lagi nih ke minumannya sehat dan herbal. Makanya saya bikin yang lemon juice gitu sih Mas. Sebenarnya sih saya maklun sih Mas. Tapi bagaimana saya
ya itu tadi creating fighting menunya bagaimana brand saya sama reseller saya sama sales saya itu bertumbuh sama menu ini gitu. Ya. Intinya untuk nginfus bagaimana, karena sebagaimanapun dine in sekarang tuh nggak powerful kayak sebelum pandemik sih. Ya. Dia harus benar-benar bikin retail produk gitu ya. Nah makanya kita main e-commerce, main Shopee, main Tokped gitu ya. Sama lah kayak teman-teman yang lainnya juga kayak gitu. Nah saya bikin produk yang memang sekarang orang itu butuh imunitas kan. Creating produknya butuh imunitas. Itu saya terutama adalah bahan baku yang sering nggak pernah habis selama ini, yaitu adalah lemon. Nah saya bikin, dan kalau saya launching saya nggak besar-besaran harus gimana gitu, tapi bagaimana market saya suka nggak sih sama produk saya gitu. Nah saya cobain masalah reseller dulu nih, sama saya bikin reseller dengan harga pasti jauh di publish rate saya memang, dan alhamdulillah sekarang sudah nyampe baru jualan 4 hari sekarang udah keluar alhamdulillahnya 600 botol sih mas. Yang kayak gini nih. Kayak gini doang nih. Ya, kayak gitu. Jadi salah satunya adalah nggak harus pakai brand saya juga. Saya nyediain untuk reseller saya adalah white label. Jadi mereka bisa jualan pakai label sendiri mereka sih. Intinya sih itu sih mas, untuk creating fighting. Untuk nambah sel darahnya si Wagon sendiri sih. Itu sih mas. Tapi gue 600 botol dalam 4 hari itu luar biasa sih sebenarnya. Dan konsepnya juga benar ya, white label gitu ya. Ya, white label itu konsep yang benar-benar saya temuin. Sebenarnya boleh nggak saya nyebutin brand sih mas? Oh boleh, silakan. Boleh nggak? boleh. Saya ngambil adopsi cara strategik white label itu dari Amidis sih sebenarnya. Amidis itu masukin hotel, masukin resto dan sebagainya untuk supaya si Aquanya ada brand mereka gitu loh. Nah itu sih yang menurut saya white label ini keren juga dan saya lakuin, dan alhamdulillah. Dan ya jujur-jujuran ya, maksudnya iming-iming value plus kitanya adalah mereka kita bikinin brand logonya gitu. Logonya kita bikinin, desainnya kita bikinin, itu sih intinya. Dan alhamdulillah sekarang udah nyampe segituan lah mas, 4 hari, alhamdulillah sih. Jadi orang lebih semangat Jakarta. Lebih semangat jualan karena itu kayak merasa punya sendiri gitu ya. Karena sekarang itu entrepreneur tuh jual jiwa dagangnya lebih tinggi sih sekarang daripada zaman kita masa muda-muda waktu SMA itu kan kayak gengsi. Sekarang tuh udah keren banget jiwa-jiwa entrepreneurnya. Nah itulah kesempatannya. Itu sih untuk fighting menunya itu. Yang paling kelima adalah collaboration product sih terutama. Jadi balik lagi ke tadi, setelah fighting menu dibuat, saya bikin kolaborasi sih intinya. Salah satunya produk saya bagaimana retailnya jalan, sekarang nggak bisa saya ngandelin dine-in. Saya bagaimana produk saya laku keluar banyak adalah yaitu dengan bikin collaboration product sih intinya. Jadi collaboration product contohnya si pelakor ini sudah ada di semua store Kunafe. Kayak gitu. Jadi saya main bagaimana si pelakor ini naik dengan brand yang agak dengan brand yang tinggi. Saya masuklah ke Kunafe karena ya brandnya udah lumayan cukup tinggi gitu. Dan itu lumayan mendobrak penjualan juga si pelakor sih terutama. Itu collaboration-nya itu. Terus sekarang mulai di tanggal 29 saya sudah mulai masuk di beberapa hotel sama restoran-restoran otentik sih mas, yang si brand ini, si brand produk si pelakor itu udah mulai kolaborasi sama store-store lain sih. Jadi saya kayak buat distribution channel gitulah. Bikin buat distribution channel bagaimana infusan-infusan darah untuk si Wagon ini tetap kuat sih. Itu sih collaboration di produk sih yang kelima. Itu intinya. Oke, nah yang keenam Yang keenam sih adalah
yang saya lihat sekarang stigmanya adalah banyak yang manuver bisnis sih sebenarnya. Oke. Manuver bisnis ini sangat penting di masa krisis kayak gini tuh. Bukannya harus pindah atau ganti brand atau harus tutup brand yang disebut manuver itu, enggak sih. Kayak beberapa temen saya pun ya memang dia sangat cepat memanuver, membuat brand baru atau membuat produk baru atau membuat kategori baru sih terutama. Itu untuk supaya awalnya nggak dijadiin untuk yang pertama ya, karena brand yang pertama yang udah ngehidupin lama. Tapi manuver ini perlu banget sih menurut saya. Tapi sesuai kategori yang dibutuhkan. Jadi contoh kayak saya brand-brandnya masih kecil, tapi kalau menurut saya pribadi sih transaksinya netonya udah cukup lumayan menghidupi lah. Contoh kayak saya bikin sekarang ini Merakyat Group ini lagi bikin kategori-kategori kecil. Nah memang by kategori, contoh nasi goreng merakyat itu lumayan banget untuk online-nya sekarang, untuk dine-in-nya pun lumayan. Terus kopi milenial yang memang harganya di bawah si Wagon, karena Wagon nggak bisa turun harganya, kita bikinin brand baru namanya. Tapi khusus kopi milenial sih sebenarnya, kayak es boba, regal dan sebagainya kayak gitu. Dan brand itu menurut saya brand itu nggak harus tumbuh besar, tapi profitnya lumayan gitu. Itu sih ya maksudnya yang disebut saya manuver itu, karena teman-teman pun melakukan itu sih. Terus kayak sekarang yang mau launching di Oktober itu Just Is, itu kategorinya jus. Itu bagaimana menghajar orang-orang yang suka kesehatan dan suka sport kayak gitu sih. Nah di situ sih untuk manuver bisnisnya membikin by kategori. Ya kayak Mas Rek lah, banyak kategorinya yang sudah dibuat ya Mas. Itu sih manuver bisnis kayak gitu. Yang paling terakhir kalau saya sebagai Muslim sih the power of Allah aja sih sebenarnya. Yeah. Jadi semua kita udah lakuin nih dari step 1 sampai step 6 kita udah lakuin semuanya. Kita sebagai manusia sih hanya bisa berencana aja. Terus kan selama hidup kita juga sekarang kayak nggak tahu bakal kita ngalamin corona gitu. Yeah. Kita bisa nyeritain ke cucu kita kan, corona itu ngapain aja kita gitu. Masa-masa pandemik ini ngapain aja sih. Kayak gitu sih. Intinya yang ketujuh adalah banyak berdoa dan terus ikhtiar aja sih, intinya itu sih. Yang ketujuh yang paling penting adalah the power of Allah aja sih menurut saya. Sama yang terakhir sih bonusnya adalah harus jadi bunglon sih Mas. sebagai owner atau CEO atau manajer dan sebagainya sih harus bunglon sih ya. Kayak sekarang nih rame banget TikTok gitu ya. Ya saya harus lakuin TikTok gitu. Meskipun dulu sama teman-teman kantor saya bilang, ngapain sih lu main TikTok aja alay kayak gitu. Tapi kan sekarang memang pasarnya di sana semua dan jangan gengsi sih. Sekelas pizza aja sekarang kan udah jualan di pinggir jalan dan sebagainya. Harus jadi bunglon sih intinya. Intinya itu sih Mas. Saya sampai sekarang main TikTok juga nih. Ya. Dan alhamdulillah. Alhamdulillah sih. Sama bonus sih Mas. Sekarang kalau mau di TikTok sih mainnya storytelling bukan hard selling sih menurut saya. Itu efek banget sih. Terus pakai akun pribadi itu kenceng banget sih menurut saya. Viewersnya, ya itu sih algoritmanya keren banget sih. Gitu. Itu sih yang bonusnya bunglon. Mohon maaf nih kalau ada kekurangan nih Mas. Oke, teman-teman, jadi keren banget ya. Nah, ini udah ada yang nyimpulin nih, ada yang ngerangkum nih 8 hal yang barusan Mas Tama sharing ya. Jadi ini keren banget nih, jadi 8 hal ini memang menurut gua ya sesuatu yang harus terus kita lakukan sih saat ini ya. Dari itu kondisi sekarang ataupun kondisi nanti sudah membaik, ya ini juga bisa jadi part of strategi sih sebetulnya ya.
seperti itu. Nah, Betul, betul. gue agak tertarik nih di industrinya kopi ya. Kopi ini kan kayaknya tiap minggu ada aja yang launching bro ya. Jadi Ada yang coffee shop, launching, ada yang tutup pasti. ya. Nah ini nih lo ngelihat kompetisi kopi ini gimana sih ke depannya? Apakah makin crowded atau justru ini sesuatu yang bagus sehingga marketnya makin besar? Gitu. Ya, kalau saya sih lihatnya karena saya dulu memang terjun di dunia kopi dari 2015, terus memang segmennya saya bukan di millennials coffee. Kalau saya bilang gitu, millennials coffee itu ya mungkin yang sekarang banyak yang lagi trending banget. Kalau saya tetap di konsepnya si Wagon ini adalah di warung kopi. Oke. Warung kopi bagaimana dibikin millennials, ya bukan millennials ya dibikin modern terutama. Jadi benar-benar dikuatin coffee base-nya, bukan kayak contoh coffee yang varian yang jadi orang kayak sekarang juga customer si Wagon loyalisnya dari zaman dulu yang ngejarnya sebenarnya adalah base coffee-nya sih Mas. Jadi menurut saya adalah pandangan saya ke depan adalah orang-orang akan balik lagi ngopi seperti kayak di Itali, tetap ke base coffee sih, ke base espresso, terus base black coffee dan sebagainya sih. Trennya akan balik lagi ke situ kalau saya pribadi yang saya lihat sih. Gitu karena salah satunya adalah orang sudah sadar kesehatan juga sih sekarang dengan gula sih. Itu sih. Oke, kita sedikit masuk ke sesi pertanyaan nih, Bro. Ini apa namanya? Ada yang nanya nih kalau misalnya masuk ke hotel atau kolaborasi kerjasama gitu kan itu secara legalitasnya gimana bro ya? Ini ada pertanyaan dari Sambal Momina, mungkin dia tidak pengen melakukan hal yang sama ya? Sebenarnya sih kalau untuk kayak ini kan paling penting adalah cuman hanya BPOM tuh apa sekarang BPOM ya. Kalau untuk minuman sih hanya itu aja sih sebenarnya kan. Karena kalau untuk bikin legalitas yang sangat tinggi seperti brand-brand besar dan sebagainya, karena kita pun kan nggak pakai pengawet dan sebagainya sih intinya. Terus nggak pakai bahan yang macam-macam, terus produksinya juga bukan pabrikan dan sebagainya sih. Hanya untuk cukup BPOM saja juga selesai sih. Ada titip salam juga dari teman saya Kang Heri, GM-nya Kunafe Mas. Dia bisa tuh masuk para UMKM tuh Kunafe itu welcome banget untuk dititipin dan lumayan cukup keren juga sih. Kalau untuk masuk hotel-hotel gitu saya cuma hanya cukup BPOM aja sih menurut saya ya. Saya pribadi gitu. Oke, bro. Kalau lo lihat sekarang ya dengan kondisi sekarang, apakah momen sekarang ini ya tepat nggak sih untuk kita? Misalnya ada teman-teman yang pengen juga masuk ke bisnis kafe atau bikin coffee shop juga nih, kan banyak nih yang nanya. Nah, lo lihat sebagai pemain pebisnis kopi ya khususnya, momennya tepat nggak sih bro kalau saat ini ya ada lagi yang pengen join atau jump in masuk ke bisnis kopi, bikin coffee shop lah, katakanlah. Kayaknya banyak banget mungkin orang yang sekarang tuh bercita-cita, wah kalau udah punya coffee shop udah ultimate lah seperti itu gitu. Nah ini lu melihatnya momen yang tepat nggak sih atau wah jangan dulu deh kalau sekarang agak gari-gari sedap nih gitu. Sebenarnya sih kan kalau entrepreneur itu sebenarnya dilatih dengan mentality sih menurut saya, mental ya. Ya tergantung sih, mungkin kayak sekarang juga masih banyak juga yang opening kan. Kayak ada teman saya akan opening coffee shop ya memang kapasitasnya 100 orang. Itu di 2 minggu ke depan. Berarti kan ya nggak scary juga sih maksudnya. Karena intinya adalah kategori coffee shop itu menurut saya adalah seperti orang yang memang membutuhkan teh atau makan gitu ya memang setiap hari dari zaman bapak saya, dari zaman kakek saya setiap hari itu butuh kopi dan memang bisnis yang menurut saya sih the best lah gitu karena marginnya juga the best gitu. Itu sih jadi jangan takut juga sih kalau menurut saya paling penting adalah bisnis plan-nya harus jelas aja sih kalau di masa kayak gini.
Oke. Bisnis plan-nya arahnya mau kemana sih, itu sih menurut saya sih. Nah, oke. Ada pertanyaan lagi nih, masuknya untuk cost structure, berapa persen ya idealnya untuk cost pegawai dari omset, Bro? Nah, ini kita bicara ketika bisnis lagi ideal dan ketika bisnis lagi momen-momen kayak sekarang mungkin ya. Kalau saya pribadi dan Mas Rek juga sering ngucapin ya Mas ya, bahwa cost itu harus 12% ya, benar ya? 12%, kalau bisa 10% kan untuk cost SDM. Jadi ya itu tadi saya bilang, kalau untuk sekarang sih saya masih bisa memumpuni atau untuk masih memaafkan perusahaan saya sendiri adalah di angka 17% sih maksimal ya. Karena ya mau gimana pun juga saya harus menyelamatkan karyawan-karyawan saya yang lama sih. Makanya saya udah ampuni perusahaan saya untuk naik di 17%. Dan tadi adalah yang paling penting adalah cost structure-nya adalah di HPP itu yang harus benar-benar ketat, karena itu yang nggak sadar menggerogoti secara perlahan sih. Kalau OPEC udah jelas kan, gaji bulanan gitu, udah sekian totalnya. Tapi kalau HPP atau bahan baku itu sih yang benar-benar is dangerous menurut saya sih. Kalau di dunia beverage ya. Gitu. Nah, kalau Ya idealnya 12%. Nah, kalau untuk makanan, Bro, jadi kalau kita bikin bisnis coffee shop lah, kan, guys, sebenarnya kalau makanan itu perlu juga nggak sih untuk menjadi apa namanya core menu ya maksudnya, atau menu star di dalam coffee shop itu sejauh mana sih urgensinya ya? Atau sebenarnya kalau udah coffee shop fokus aja ya makanan sih standar-standar aja lah ya, orang suka nasi goreng kalau yang ada model-modelnya kayak gitu, atau ya udah jualan bakery aja, croissant gitu-gitu. Gimana menurut lo? Kalau menurut saya sih, kalau untuk makanan berat di saya, karena saya dulu pernah nyoba ya, namanya dulu wagon itu punya dua tipe, wagon corner sama wagon cafe. Jadi yang gede-gedenya itu wagon cafe. Kayak di Pangandaran, di Pekanbaru itu wagon cafe yang gede-gede. Jadi tergantung adalah segmentingnya mau dibawa kemana. Kalau saya sekarang balikin lagi dari dulunya, saya banyak nih kayak Borma gitu ya, segala lu mau gua ada gitu. Nah sekarang gue balikin lagi, jadi bener-bener ya udah, gue memang warung kopi, gue harus balik lagi warung kopi, nggak powerful di makanan banyak, yang penting ada gitu, tapi nggak mengecewakan, tapi tetap dimajuinnya adalah yang si kopinya, karena kopi kalau saya lebih banyak ke light meal sih Mas, kayak cake, bakery, kayak gitu sih, karena supaya nggak mengganggu si wagonnya juga. Makanya saya bikin khusus kategori aja sih tadi, kayak nasi goreng merakyat gitu, kayak gitu sih. Oke, ini next question nih. Kalau untuk reseller yang mau white label, gimana sih bro teknisnya? Misalnya dari sisi pengambilan, harganya, nah itu apa namanya, bedanya apa tuh dengan reseller ya? Kalau white label mungkin strateginya begini, kalau reseller begini gitu. Lo implementasikan kedua-duanya atau cuman di white label aja sebetulnya? Oke, di white label mungkin ya, terutama yang lebih kencangnya adalah, jadi saya mengambil momen orang bagaimana semangat menjadi entrepreneur, yang memang contoh di anak kampus. Kayak sebelum pandemik kami itu melakukan pelakor itu, orang-orang tuh pengen banget jualan kopi karena keren gitu kan. Nah, saya bikin white label dengan teman saya di kampus-kampus kayak Binus, terus Trisakti dan sebagainya. Dengan white label itu bisa nyampe 800 botol per bulan. Itu jadi satu orang bisa minimal 30 botol, 30 botol, dan memang cash di depan untuk white label ya. 30 minimal 30 botol kita cash di depan, sisanya bisa per 1 minggu sekali kita bayar ke kita dengan sudah divalidasi data sih. Jadi sama yang si lemon pun pergerakannya sama kayak gitu. Jadi kalau yang white label ada term and conditionnya adalah minimal harus 20 pieces. Kita bisa bikinin logo gitu, kita bisa bikinin logo 10 pertama,
Jadi kayak sekarang nih udah punya slot 9, tinggal sisa satu lagi yang kita bikinin logo. Sisanya ya kalau white label itu ya itu aja sih, term and conditionnya minimal order aja sih Mas. Itu sih yang menurut saya efektif. Jadi mereka tuh semangat banget gitu untuk white label sendiri. Itu sih minimal 20 botol lah. Itu kalau mau saya bikinin desainnya ya. Dan cash di depan ya. Yap. Nah, oke bro. Ini gue mau balik lagi nih tadi yang lo udah cerita ya. Kenapa lo main TikTok? Apa yang lo lihat ke depannya dari TikTok? Nah, gue sering bahas nih sebenarnya TikTok. Tapi gue menarik nih karena seorang CEO main TikTok gitu ya. Kayak dia mengadakan harga dirinya gitu ya. Ya sebenarnya kayak teman-teman bilang kayak malam tuh ya sebenarnya sih itu menghancurkan harga diri sih sebenarnya kalau main TikTok gitu ya. Cuman sebenarnya di balik itu adalah saya sebenarnya adalah menyindir para CEO yang memang lu nggak harus keren juga kok, lu harus konyol juga kok, karena hidup ini hanya sekali gitu loh. Sebenarnya itu sih. Terus storytelling yang saya buat untuk ya brand saya sendiri sih sebenarnya. Kalau lu nggak kayak gitu, terus saya mancing semangat tim saya, terutama konten kreator saya sih. Gitu ya, CEO lu aja bisa gila kayak gini, masa lu nggak bisa lebih gila gitu sih. Kayak gitu sih. Jadi saya menikmati sih hari ini. Iya, iya. Kalau Ya, menurut gitu. gua itu langkah yang tepat sih bro, karena kalau kita perhatikan juga beberapa bulan ke belakang hampir semua tempat yang viral di Bandung itu mulainya kebanyakan dari TikTok ya. Seperti itu. Jadi Mang Odi. nah ini nih udah ingus gitu ya. Dan TikTok kan semua kayak sekarang algoritma Instagram sekarang repostannya adalah TikTok semua. Coba mau nge-repost apa lagi? Ya udah memang segmen targetnya di TikTok sekarang. Ya itu yang bilang saya jadi bunglon ya, harus ikutin tren, itu sih intinya. Nah, oke. Gimana caranya biar misalnya ada teman-teman di sini nih nonton ya, kayak kan Adit Lanjang gitu kan Aaron gitu. Gimana biar memaksa diri mereka untuk main TikTok pada akhirnya gitu. Gimana caranya Sebenarnya memaksa diri lo gitu? Sebenarnya mereka pun juga dalam hatinya saya lihat gitu. Sebenarnya mereka tuh mau juga. Cuman apa yang disebut ya lu hilangin aja deh rasa malu lu dulu untuk brand lu tuh selalu ada gitu. Itu aja sih yang di otak saya. Gitu aja. Jadi awalnya saya seminggu tuh saya malu gitu. Aduh, gimana ya? Makin saya lakuin gitu, makin saya sering lakuin, makin saya kecanduan Mas, sumpah. Konten kreator otak saya tuh, iya awalnya malu, konten kreator saya tuh jadi gerak gitu otaknya ya. Udah jadi yang viral dikit dan saya kasih bocoran bahwa algoritma TikTok itu dia ngasih sendiri ke akunnya kita gitu loh. Apa yang lagi hit, lu cobain hashtagnya ini. Lo ini langsung FYP gitu. Iya. Meskipun follower lu nggak banyak, tapi lu lihat viewersnya gitu. Itu berarti hidup videonya. Itu aja sih. Kalau yang saya riset gitu sih. Itu sih Mas. Biasanya kalau kata orang main TikTok itu awalnya malu, sudahnya malu-maluin gitu ya. Iya. Sampai di mall kan orang di WC di mana ya udah memang memang trennya gitu kok sekarang, kecuali kita main sendiri gitu kayak dulu ya kata Bowo kan, lu baru nyebur gue udah kering kan. Telat banget ya kata Bowo ya. Iya. Kalau di itu sih orang TikToknya sendiri bilang sih kalau pada akhirnya semua orang akan main TikTok kalau melihat datanya ya. Datanya itu udah gila gitu. Orang Indonesia tuh sehari bisa berapa ratus video sendiri yang ditonton di TikTok itu. Ya. Ya dan contohnya sekarang kayak Amerika kan mempertegas ya, untuk apa lagi kalau bukan untuk akuisisi. Simpelnya kan begitu sebenarnya. Ya kan? Makanya karena datanya sudah besar,
ya begitulah intinya gitu. Jadi ya memang pasarnya ya sekelas-kelas Lazada dan sebagainya juga mainnya di situ kok. Ya udah kita terjun di sana aja. Ya memang budget marketing mereka puluhan juta, kita yang nggak ngeluarin budgeting kecil, ya udah sikat aja di sana gitu. Gitu aja sih, Ya. Mas. Dan kesempatannya kalau di TikTok tuh enak ya, jadi konten soalnya ya, jadi bukan Iya. soal duit orang di situ gitu kan. Hmm. Oke. Dan ada yang sempat nawarin endorse juga, Mas. Gitu. Oke bro, Gitu sih. waktu kita udah Oke. habis nih. Kira-kira mungkin dari lo ada apa namanya pesan-pesan buat teman-teman kuliner ya, dalam menghadapi situasi sekarang dan yang kedepannya seperti apa sih? Oke, kalau pesan saya dari saya sih tetap semangat dan tetap kreatif. Terus jangan pernah hirauin yang namanya, jangan pernah hirauin yang namanya apa ibarat ide-ide dari tim kalian sih, terutama kayak tim saya juga sekarang memegang hampir gini Mas, sorry saya lupa tadi, untuk menghidupi tim saya lebih besar lagi karena di masa pandemi kayak gini, kita menghandle beberapa maintenance Instagram, dan itu di-handle sama tim saya 4 untuk menghandle 9 Instagram orang lain. Nah, itu sih untuk tambahan. Jadi supaya lebih semangat aja sih timnya gitu. Ya, Itu ya. sih Mas. Jadi jangan pernah ninggalin tim yang dari awal, tetap semangat, jangan pernah kendor sama corona, ya tetap ikhtiar, itu intinya apa, tetap selalu berdoa sih sama kuasa. Udah sih itu aja, tetap semangat sama tetap kreatif, tetap lakuin yang gila-gila aja. Oke, thank you Gitu. banget nih, Bro Tama, Ya. waktunya. Semoga apa namanya ilmunya bisa jadi amal jariah dan bisa dimanfaatkan buat teman-teman kuliner semua nih yang nonton. Nah, Oke. teman-teman juga nanti kalau yang mau rangkuman ya, biasanya saya buat ini rangkumannya tertulis. Nah, nanti bisa join di Foodies Community ya, di Telegram group Betul. ya, itu dari pin itu di situ nanti rangkumannya bakal kita sharing di situ dan juga akan muncul di Foodies YouTube channel. Jadi kalau yang mau Oke. diulang lagi 7 hal ini, nah ini bisa kemudian apa namanya dipelajarin lagi. Bro, Lama thank you banget atas waktunya, thank you banget atas ilmunya. Thank you juga Ya, sekali lagi. Sukses terus buat Foodies. oke, Thank you, ya. Foodies team keren. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Sukses selalu. Waalaikumsalam. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke guys, gitu aja hari ini. Thank you ya atas waktunya. Jangan lupa besok juga ada Foodies apa namanya on sharing di IG Live, jamnya sama ya, setiap hari sampai hari Jumat. Nah, jadi teman-teman bisa join ya. Dan jangan lupa join di komunitas Foodies di apa namanya, ini grupnya nih ada di pin ya, t.me/foodies_id ya, itu ada tuh di situ. Jadi join aja. Di dalam situ banyak banget artikel apa namanya, file gitu ya. Lu pada tinggal cek aja di file ya. Kalau Telegram tuh enak, jadi nggak hilang di storiesnya ya. Nah, jadi teman-teman bisa join di situ dan juga jangan lupa ajak teman-teman lainnya. Bisa disebarin link Foodies ini buat teman-teman kuliner lainnya biar bisa bermanfaat bagi banyak orang. So teman-teman, thank you banget ya. Doain biar Foodies selalu bisa berkontribusi, terus buat konten dan juga bermanfaat buat sebanyak mungkin teman-teman yang pengen berbisnis kuliner. So saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semua.